Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tania Wulandari. Saya dari kelas PMM 3 semester 3 dengan NIM 0305213063. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang konsep-konsep dasar algoritma pemrograman. Menurut teman-teman, apa sih algoritma itu? Atau pemrograman itu, atau apa sih algoritma pemrograman itu? Nah, mari kita bahas. Nah, algoritma adalah urutan langkah yang disusun secara logis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, adapun pengertian dari algoritma menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Kani pada tahun 2020. Algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Adapun menurut Al-Khwarizmi, algoritma itu adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan. Selanjutnya, pengertian program. Apa sih pengertian program itu? Program adalah sekumpulan perintah pada komputer itu yang dirancang agar komputer dapat melakukan suatu aktivitas. Menurut Anwar Harjono, program adalah sebuah arahan yang berurutan untuk menjalankan suatu komputasi. Dan adapun menurut Syafruddin Ansari, program adalah suatu daftar rinci tentang suatu usaha yang akan dilakukan. Setelah kita bahas tentang program, jadi apa sih pengertian dari pemrograman itu? Pemrograman adalah cara untuk memberikan perintah kepada komputer. Lalu pengertian dari algoritma pemrograman itu adalah langkah-langkah menyelesaikan persoalan di dunia komputer dan persoalan di dunia nyata dengan menggunakan bahasa pemrograman yang terbatas. Jadi manfaat bahasa pemrograman itu untuk sebagai penterjemah antara algoritma dengan bahasa komputer. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita selalu menggunakan algoritma. Kok bisa? Ya karena sebuah algoritma itu dikatakan benar jika yang pertama itu berurutan. Jadi langkah-langkah yang harus kita gunakan itu harus berurutan. Yang kedua itu harus logis. Contohnya seperti ketika kita membuat kopi, jika kita ingin rasanya manis, kan harus kita tambahin gula. Kalau tidak kita tambahin gula, berarti kopinya pahit dong. Seperti itulah kira-kira. Yang ketiga itu tujuannya itu tercapai. Algoritma itu dikatakan benar jika tujuannya itu tercapai dan logis serta berurutan. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas ke pembahasan berikutnya. Kita juga telah melakukan algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mengirim email, menginstal aplikasi, menerima pembayaran di ATM, membuat kue, maupun menaiki sepeda motor. Berikut beberapa contoh mengenai algoritma di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu mengendarai sepeda motor. Nah, ketika kita mengendarai sepeda motor kan yang pertama-tama kita mau memulai dulu. Kita masukkan kunci motornya, lalu kita nyalakan mesin. Biasanya ini rata-rata motor sekarang itu bisa istilahnya namanya di starter ya teman-teman. Lalu saya di sini membuat contoh untuk mengendarai sepeda motor yang berstandar atau bergigi. Jadi langsung saja kita masukkan gigi 1, lalu kita putar pemegang gasnya itu perlahan-lahan, lalu motor pun perlahan-lahan akan juga jalan. Jadi seperti itu konsep mengendarai sepeda motor. Supaya saya memberikan contoh ini supaya kita sadar bahwa algoritma itu ya
kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh kedua dan ketiga, teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Menurut Donald T. Knuth, algoritma memiliki 5 karakteristik yang sangat penting, yaitu: pertama, finiteness pembatasan. Algoritma harus dihentikan setelah beberapa langkah proses telah dijalankan. Kedua, definiteness kepastian. Semua tindakan harus dimaknai dengan benar, tidak berarti lebih dari satu. Ketiga, input masukan. Ada 0 atau lebih data masukan input dalam algoritma. Keempat, output keluaran. Terdapat algoritma memiliki 0 atau lebih output. Kelima, effectiveness efektivitas. Langkah-langkah yang diambil saat meneliti algoritma harus tepat waktu dan berhasil. Ciri-ciri bahasa pemrograman. Pertama, memiliki tata bahasa dan aturan tertentu dalam penulisan perintah dan struktur program, pendeklarasian, serta pengoperasian translatornya. Kedua, terdapat perpustakaan interupsi untuk menerjemahkan perintah input. Ketiga, gunakan penerjemah, yaitu juru bahasa atau kompiler, untuk menerjemahkan tata bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin komputer.
اتركني يا قلبي، مش وقتها هلأ ارجع حب. هلأ ما في ومنا بإيدي، ما بعرف شو صارله هالقلب. معقولي حبيتك عذوقي لقيتك، بعيوني في انت وبس. ليالي ليالي عم بسهر ليالي، واشتاق لك من دون ما احس. قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي، مش وقتها هلا ارجع حب. لا هلا ما في ومنا بايدي، ما بعرف شو صارله هالقلب. ما بعرف شو قلك، لو في ما قلك عن قلبي وشو صاير فيه.